الله وبركاته. وعليكم السلام. ونعمة الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنية الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح مسلمين مسلمات خطوبا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس ونقص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا وفي مقدمتهم المغفور له المعلم في شافعي هزمي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين كما نقرأها أيضا يدين الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. وهذه يقولها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, asatidzah, Bapak hadirin, beliau khusus sahibul majlis, keluarga besar Mu'alim di Syafii Hazami, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi atau siang hari Ahad ini tanggal 11 Syawal 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 2026. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti melanjutkan pembacaan Mukhtasar Ihya Ulumuddin di minggu keempat bulan Juli ini. Tidak lain harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita kaji Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 29 masih berkenaan dengan bersuci, yaitu kaifiyatul ghusl. Kalau kemarin kaifiyatul wudu, sekarang kaifiyatul ghusl, tata cara mandi. Maksudnya mandi menghilangkan hadas besar, ya. Ayat tanjir, orang mau mandi terlebih dahulu ya istinja dulu, ya, bersihin kotoran-kotoran najis yang ada di ya bekas-bekas ya najis yang ada di tempat keluar, itu istinja. Jadi membersihkan najis yang sisa-sisa najis yang ada di sekitar tempat keluar, itu namanya istinja, ya, sebelumnya mandi. Kemudian wayatawaddo. Nah, jadi ini sunatnya mandi, sebelumnya mandi, setelahnya istinja wudu dulu, ya, wudu dulu. Nah, masalah seperti wudu, peraturan wudu yang sudah diterangkan kemarin itu. Nah, cuman bedanya wayu akhor, ya, wayu akhiru. Kalau dibaca yastanji, yastanji wayu akhiru, dan ditangguhkan mencuci kedua kaki. Jadi wudunya nggak sempurna, kakinya ditinggalin. Nah, ini nanti kakinya itu nanti kapan? Ntar kalau udah selesai mandi. Nah, itu. Nah, jadi habis menyapu, membasuh kepala, langsung sampai mandi. Nah, mandinya itu gimana sunnahnya itu, ya? Kalau mandi sekedar menghilangkan hadas besar, gimana? Nggak pakai ada tata cara, yang penting semua basah, ya, terkena air. Nah, kalau yang sunnah ini ayat supalman, ya, baru nuangin air. Kan dulu belum ada keran, belum ada shower, belum ada keran. Jadi kalau orang mau mandi mesti pakai ciduk, ya.
ambil air gitu tuangin gitu. Nah itu dulu belum ada keran. Ya. Nah itu ayat subah menuangkan air. Ya, mana dulu yang dituangin? Syakihil aiman. Nah badannya yang sebelah kanan. Ya. Syakihil aiman yang sebelah kanan dulu. Ya. Baik. Setelahnya rata sebelah kanan, baru tuangin air ala syakihil aisar. Baru badan yang sebelah apa? Kiri, ya. Nah, itu masing-masing 3 kali tuh, ya. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Cuma yudaliku. Nah, kemudian sambil nuangin tangannya, telapak tangannya sambil apa tuh? Mengurut-urut. Yudaliku ma'ak balak min badani wa ma'akarok, baik yang di depan ataupun yang di belakang. Jadi sambil nuangin, digerakkan, diurut-urut. Yang depan belakang kanan, kemudian depan belakang kiri. Nah kemudian wayuhal, baru setelahnya itu baru nuangin air di atas kepala. Wayuhal dulu syarok. Nah sambil itu menyala-nyalakan ya. Nah, kalau dia punya rambut, ya. Yusil asal bisa air itu sampai mana bibis syari, ke pongkol rambut mana bisanya khopa au kasuban, baik itu rambutnya tipis atau rambutnya apa? Nah jadi nggak ada beda. Kalau rambut itu mesti pongkolnya itu kena air. Beda jenggot. Kalau jenggot atau cabang, nah itu kalau tebal, dalamnya nggak wajib gitu. Kalau jenggot sama, tapi kalau yang namanya kepala, walaupun kepalanya rambutnya tebal ya bawah. Nah terus pongkol rambut pasti kena air tuh. Ada beda antara rambutnya tipis atau rambutnya tebal. Fa'in natah takul li sya'ratin janabatan. Fa'in natah takul li sya'ratin janabatan. Janabatan menjadi isimnya inna. Karena tiap-tiap di bawah pongkol, tiap-tiap helai rambut kepala itu janabah. Kalau nggak nggak hilang janabahnya gitu ya. Nah itu kalau yang mandi orang laki. Nah sekarang kalau yang mandi orang perempuan, dia pakai kunti. Kalau kan orang kita pakai kunti. Iya, rambutnya panjang. Nah walaisa alal mar'ati antam kulot bapairo, ya. Tidak wajib tuh, laisa ala, tidak wajib atas wanita antam kulot. Apa itu tampuk? Membuka apa ya? Bapair. Nah ya. Itu apa rambutnya yang betul ya digonde-gonde. Illa ida alimat annal ma'a la yasilu ila hilaiha, kecuali kalau wanita itu tahu bahwa air tidak sampai mana tuh ke sela-selanya. Kalau dia yakin nggak sampai baru dibuka kontenya. Tapi kalau dia yakin air masuk ke sela-selanya nggak perlu dia dibuka. Ya. Kan ada perempuan yang dikepang-kepang, dikepang-kepang ya. Kalau seandainya rambutnya dikepang-kepang, nanti kan kalau habis mandi dikepangnya susah jadinya. Jadi kalau memang dikepangnya nggak padat, kalau kira-kira dituangin air bisa masuk, nggak perlu kepangannya dibuka. Wayak tapi itu ala yang mustazakar. Dan harus jaga tangan, telapak tangan, jangan sampai saat dia mandi itu menyentuh zakar. Makanya tadi kan sebelumnya mandi cebok dulu. Istinja. Jadi cebok itu sambilan niat, ya, sambilan niat membersihkan janabah yang ada di sekitar kemaluan, agar jangan sampai nanti di tengah-tengah mandi nah itu kan jadi batal. Maksudnya kalau batal nanti kan habis selesai mandi uduk lagi. Nah, jadi supaya jangan wudhunya jangan batal, jadi jangan megang telapak tangan, jangan sampai menyentuh apa. Kayak tadi kan sebelum mandi ini dulu. Nah kalau seandainya kesentuh kan pakaian tak itu wudhu, berarti wudhunya apa nih?
belakang. Nah, sambil nuangin air ke sekujur badan tadi, wal yata'ahad ma'atifal badan. Artinya apa? Ya, berusaha tuh, berusaha sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh menggosok-gosok lipetan-lipetan. Ma'atif itu kan ada orang yang gemuk, ya, lipetan-lipetannya itu. Nah, itu harus diyakini air itu apa? Masuk. Nah, sampai itu, ya. Wala yang saniyata. Nah, ini harusnya dari awal, jangan sampai lupa niat saat dia mulai apa? Mulai mandi. Wala yang saniyata fi akhir bersih. Baik. Wal wajibu fil wudu'i an yatu inda ghusl wajhi. Kalau waktu wudu niatnya itu saat dia mencuci apa? Muka, ya. Wa ghuslul yadaini ila mirfaqaini. Nah, ini balik lagi ke wudu. Ya. Kalau wudu niatnya itu ketika apa? Mencuci muka, ya. Wa ghuslul yadaini. Kemudian kalau orang wudu itu setelahnya selesai muka mencuci kedua tangan. Berikut dua sikut. Wal mashu wa ghuslul yadaini ila ka'baini. Ya. Ini masih orang wudu nih. Ya. Setelahnya selesai dua tangan, kemudian menyapu, ya, membasuh kepala atau sebagian kepala atau sebagian rambut kepala. Kemudian diakhiri dengan apa tuh? Mencuci kedua kaki. Wal mualatu laisat wajibatan fil iktisab. Mualat itu, nah, mualat itu nggak wajib waktu mandi. Jadi mualat sama tartib. Oh. Jadi kalau orang wudu kan mesti tertib Berurutan. Ya, berurutan kalau orang wudu. Ya, yaitu niat ketika mencuci muka, kemudian tangan, kemudian sebagian kepala, kaki mesti berurutan. Tapi kalau orang mandi nggak mesti harus berurutan. Tapi aturannya seperti tadi itu, walaupun tidak wajib tertib, ya. Tadi kan aturannya itu, ya. Baik. Nah, berkenaan ini dari tadi sudah selesai. Wal afsalul wajibatu arba'atun. Mandi-mandi yang hukumnya wajib ada empat macam mandi. Yang pertama al-khusyu li wujudil mani. Yang pertama adalah mandi wajib, ya, disebabkan karena keluar badan. Wah, itu semua udah pada tahu. Iya. Yang kedua iltiqaul hitanain. Ya, ketemunya dua hitanan. Maksudnya dua hitanan lain jenis. Oh. Ini bukan hanya sekedar ketemu, kalau ketemu doang cuman, ya, Nempel. cuman salaman doang. Nempel. Ya, belum tentu wajib. Iya. Oh, itu diterangin, ya. Oh, ya, itu apa? Yang minimal, nah, minimal itu kosapah atau apa itu kepalanya udah tenggelam, lalu hanya sekedar nempel doang, ya, belum boleh. Nah, itu yang dimaksud iltiqo, ya. Jadi minimalnya yang masuk apa ke kepala. Itu walaupun nggak semuanya, baru kepalanya, nah itu berarti sudah, walaupun nggak keluar mani. Nah, ya. Wal haid tadi yang berkaitan dengan perempuan selesai haid, nah, selesai nifas. Nah, ini tiga macam mandi wajib, ya. Yang pertama disebabkan keluar mani. Ini terjadi sama laki perempuan bisa, itu kok karena haid terjadi perempuan laki bisa. Kalau haid dan nifas hanya adanya pada perempuan. Wa ma'adahu selain yang empat tadi, nah berarti mandi itu hukumnya betul sunat. Mana contoh selain yang empat yang tidak disebabkan karena terjadinya salah satu di antara empat? Seperti ghusl Jumat, ya. Seperti mandi mau berangkat gitu, mau berangkat sholat Jumat. Wal idain, nah berat. Nah, ini beda. Kalau idain bukan karena mandi ingin sholat id, walaupun nggak sholat disunatkan apa? Mandi. Beda kalau Jumat. Nah, Jumat ini khusus bagi orang yang mau sholat Jumat. Nah, orang perempuan nggak mau Jumat, ya nggak sunat mandi itu. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha, walaupun nggak sholat, karena mandinya itu karena hari raya. Kalau ini karena mau sholat.
Ada wukufnya. Wal idaini wal ihram, maksudnya mandi mau ihram haji, mau niat ihram haji umrah. Wal wukufnya Arafah. Mandi mau wukuf. Ini orang yang haji mau. Wal Muzdalifah. Mandi ketika akan berangkat mau bermalam di Muzdalifah. Wal wukul Makkah, ketika mau memasuki kota Makkah. Ini berkaitan dengan haji ya. Wasalah satu aksar, ada 3 mandi hari yang mutasrik. Hari tasrik maksudnya sebelum berangkat melontar jumroh itu setiap hari mandi dulu. Kayak ada 3 mandi hari-hari tasrik. Nah kalau hari tasrik kan 11, 12, 13. Ada pun melontar yang dulu Aqobah, itu hari 10, itu bukan hari tasrik. Itu nggak disunatin mandi. Jadi yang sunatin mandi melontar yang besok nih ya, 11, 12, 13. Kan jemaah haji waktu itu sudah ada di Mina. Nah kalau yang Aqobah yang dilontarin hari malam 10, nah itu kan dari Muzdalifah, dia nggak sempat mandi dulu. Jadi mandi itu yang hari 11, 12, 13 kan waktunya dohor. Nah sebelumnya dohor disunatkan mandi di kemahnya masing-masing. Ini mandi berkaitan dengan haji ya. Ada mandi yang terakhir ketika mau tawaf wada. Ala qaulin, menurut pendapat suatu mazhab. Ada lagi mandi yang sunat. Wal kafir iza aslama, orang kafir apabila apa? Masuk Islam. Nah, apabila masuk Islam. Kalau memang orang kafirnya itu semasa kafir belum pernah junub. Nah kalau dia udah pernah junub, mandinya bukan mandi sunat. Mandi apa? Wajib. Wal majnun tidak apa-apa. Nah, kalau orang kafir apabila masuk Islam, ya. Nah, maksudnya mandinya ketika setelahnya mengucapkan syahadu alla ilaha illallah. Nah, ini sebelumnya mengucapkan udah mandi. Ya, kan orang mandi itu pakai niat. Sedangkan niat tidak sah orang kafir. Jadi mengucapkan dulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan baru mandi. Demikian juga majnun bisa apa kok? Orang yang hilang akal apabila sadar. Iya, nah dia tunggu dulu kalau udah sadar baru mandi. Masa ya pada waktu gila dimandiin. Waliman wassalam mayitan, sunat pula bagi orang yang memandikan mayit. Maksudnya setelah gitu, setelah memandikan mayit, bukan artinya orang mau mandiin dia mandi dulu gitu, bukan. Sesudah selesai memandikan apa? Mayit. Bah, maksudnya mandi kenapa? Karena kalau orang habis mandiin mayit lemes, ya. Kita nggak pernah jadi nggak tahu. Katanya. Nah, setelah selesai memandikan mayit, walaupun tadi sebelum dia mandi dia udah mandi dulu, ya, gitu, lemes supaya seger mandi. Falkulu, semua tadi itu selain yang 4 tadi itu yang tersebut itu semua itu hukumnya apa? Ada fatham tarnam, dipakai ini fatham tarnam. Pahamilah kamu, kalau kamu paham beruntung. Pahamilah. Nah, maksudnya tadi keterangan tadi pahamilah bagaimana tata cara mandi dan macam-macam mandi seperti itu. Kalau kamu paham, tanam niscaya kamu apa? Beruntung. Nah, sudah selesai wudhu, selesai mandi, sekarang tayamum. Yang tayamum itu ganti daripada wudhu dan ganti daripada mandi. Makanya pembahasannya itu sudah selesai wudhu, mandi baru tayamum. Mata azaro, orang yang sulit, tak sulit. Alaihi atasnya menggunakan air, maksudnya mau wudhu sulit menggunakan air. Sulitnya itu lipat tinggi karena memang nggak ada air. Sulitnya mandi, sulit wudhu karena nggak ada air. Nah kalau memang nggak ada air, ba'da tolak setelah mencari. Jadi bukan langsung tayang cari-cari dulu ya. Setelah cari, ya biasa kan di tengah perjalanan. Nah itu sulitnya karena memang tidak ada
Atau sulitnya itu dimaniin ada air tapi ada penghalang. Ya, penghalang antara dia sama air ada apa nih? Penghalang. Ada ular, ada macan, ada ular penghalang. Ya, lahu bagi orang yang mau itu aneh musuh lain sehingga nggak bisa sampai ke tempat. Contoh penghalang itu contoh min samuin, ada binatang buas, ada hailin, ada penghalang apapun, ada habisin, ada yang habisin ditahan, ya ditahan, itu ditahan nggak boleh. Aukan nama ul hadir ya taju atau air ada, ya air ada, tidak ada penghalang, tetapi diperlukan untuk menghilangkan haus, ya diperlukan untuk menghilangkan makhluk Allah yang haus, ya au aksi obehi, atau bukannya dia tapi temannya yang haus. Itu air hanya sebatas untuk minum gitu. Kalau digunakan buat wudu, orang yang haus ya masih tetap haus, baik dia sendiri atau temannya. Au kana milkan liwadi, atau ada air tapi punya orang, orang belum tentu ngizinin. Tuh. Walam yabi, atau ada air tapi harus beli dulu. Beli dengan harga yang aksar min samani meti, dengan harga yang bukan pasaran, ya harganya lebih mahal. Nah itu nggak perlu dulu, cukup diganti dengan apa? Nah, ini ya penyebab mulai tayamum nih. Apakah nabi jarohan, atau ada air penghalang nggak ada, orang haus nggak ada, tapi jadi anggota wudunya ada yang luka. Kan orang luka nggak boleh kena air. Au bihi jarohan, ya kalau ada yang luka, ya. Nah itu pakai tayamum. Cuman ada aturan, ya itu kan ada tadi pengganti wudhu, pengganti apa? Tayamum. Jadi ini dulu berhenti dulu di sini. Kalau seandainya yang luka itu di anggota tayamum gitu ya. Anggota apa? Tayamum. Contoh apa aja dah yang itu contoh? Tangan kanan, tangan kiri atau tangan kanan. Nah, yang namanya tangan luka kan nggak sekujur tangan itu luka. Ya, kira-kira berapa senti, berapa senti yang luka, yang tidak boleh kena air. Nah, bagaimana cara tayamumnya maksud gitu? Nah, itu di dalam fikih itu dibilang babul, di dalam babul jawabir wal asai. Ya. Jawab itu ada betul, ada perban, ada penutup, ya kena luka. Jadi bagaimana tata cara tayamum? Kena berhubung muka nggak ada luka, ya tetap muka lu deh, bukan pakai awong-awong, ya mentang-mentang di sini ya luka langsung tayamum aja gitu maksudnya. Ya, karena muka nggak ada luka, nah muka tetap apa? Wudu. Nah tadi lukanya di mana tuh? Tangan kiri. Nah tangan kanan ada luka nggak? Nggak ada. Nah nggak, tetap tangan kanannya wudu gitu maksudnya. Nah sekarang baru ya sampai ke tangan kiri yang ada apa? Luka. Nah luka. Nah sekarang ditanya lukanya itu berapa senti? Ya, 5 senti. Nah yang lain kan nggak kena luka, yang lain wudu juga. Boleh kena air ya. Kena air. Nah yang jurusan luka itu ya itu perban, kan yang tidak boleh kena air. Nah itu di atas perban dia olesin, Jadi yang tidak luka tetap dia kena air. Nah ini belum selesai sampai sini. Karena berhubung yang luka yang ada perbannya itu, yang di bawah perban nggak kena apa? Nggak kena air. Jadi tayamum. Harus tayamum. Jadi tayamum itu seakan-akan pengganti daripada itu. Daripada yang di bawah perban yang tidak kena air. Jadi sebelum kita tayamum belum boleh dilanjutin kan tadi baru tangan kiri. Kenapa? Karena wudu itu wajib tertib, tahu tertib. Apa dia tertib? Kalau belum sempurna, belum apa? Belum boleh. Nah makanya tadi tuh, jadi tangan kiri yang tidak ada lukanya tetap diapain? Dibasahin air, disamping air. Yang tidak perlu dibasahin air, yang mana tuh?
yang ada perbannya di atas dulu saja. Ini belum sempurna. Sebagai pengganti dari air yang tidak sampai di bawah perban, di sini tayamum. Ya, tayamumnya itu seperti biasa, pakai debu, buka sama tangan, tapi dulu. Setelahnya tayamum baru dilanjutkan. Apa itu lanjutnya? Nah, menyapu sebagian apa? Kepala atau airnya itu baru apa? Nah, mencuci kaki. Nah, itulah aturan tayamum bagi orang wudhu yang di anggota wudhunya ada apa tuh? Nah, itu. Ya. Baik. Nah, itu dari wudhu. Nah, kalau mandi, mandi tadi. Lukanya kan hanya sebagian badan. Ya. Nah, yang maksud saya ingin katakan apa? Kalau mandi itu sama seperti wudhu. Jadi anggota yang tidak luka dia itu dibasahin semua, main semua, kecuali anggota yang itu tadi luka, yang ada luka. Nah itu di apa? Diusap di atas apa? Di atas perbannya itu. Nah mengenai wudhu atau tayamum, kan tadi tayamum. Nah mengenai tayamumnya nggak seperti wudhu, ya. Boleh tayamum dulu gitu sebelum mandi, tayamum dulu, atau tayamumnya apa? Belakangan. Setelah mandi. Kenapa beda? Ya. Karena orang mandi itu nggak ada tertib, tahu nggak? Ya. Kan orang mandi tadi kan mana aja boleh. Ya, mau kepala dulu boleh, mau kanan boleh. Kalau yang tadi kan yang sunat. Karena berhubung mandi nggak ada anggota yang mesti didahulukan, oleh karena itu tayamumnya boleh duluan, boleh apa? Belakangan. Tapi kalau wudhu, tayamumnya kapan tuh? Pada saat sampai di anggota yang ada apa? Luka. Ya gitu. Ya. Hah? Iya. Angkat saya kan bulan lalu keceblukan komogas. Luka tangannya semua luka. Apa nih? Luka tangan. Luka bakar. Luka. Luka bakar semuanya. Ya kalau mau semuanya luka, anggota wudhu semuanya pada luka, ya udah tayamum aja semua. Tayamumnya Iya tetap juga tayamum sama aja. Muka sama tangan, gitu. Itu sama juga seperti orang junub. Oh, orang junub memang nggak ada air sama sekali. Orang junub nggak ada, bukan kasih diguling-guling kayak kucing. Kebul. Jadi yang namanya tayamum baik dengan hadas besar, hadas kecil tetap aja sama. Ya. Gitu. Nah tadi yang kita, apa itu tadi saya sengaja secara rinci kalau memang apa tuh ya ada luka. Nah kalau seandainya orang nggak ada air sama sekali, maksudnya pakai tata cara gitu. Wah, air nggak ada sama sekali, ya udah langsung aja tayamum. Kalau ini kan tadi jodohnya apa? Nah, ada luka. Ada yang ada luka. Kombinasi. Baik, sudah selesai. Di sini saya mau ulangi dulu tadi sampai mana tuh? Aukra Nabi Hijrah katanya ada anggota yang luka. Udah, itu gara-gara luka tuh tadi kesamanya. Marot, nah atau sakit. Nah ini kan kalau sakit ini apa tuh? Bukannya luka, ya. Jadi kata dokter nggak boleh kena air. Nah itu udah langsung kayak gitu. Marot, ya koku ministik malema, ya. Kalau dia menggunakan air, ya maka penyakitnya akan bahaya. Tuh, contoh apa? Pasadol odwi, nah ya. Bukan itu, seperti ada orang baru operasi katarak, kan katarak mata nggak boleh kena air itu. Nah, ya? Nah kalau seandainya operasi katarak yang tidak boleh kena air apa itu? Mata. Nah yang lain boleh. Yang lain tetap utuh gitu. Yang tidak yang diusap muka doang. Ya. Di tangan kan nggak ada katarak. Boleh kena air. Itu. Nah diusap muka. Tayamum dulu, habis tayamum bukan berarti habis tayamum udah. Jadi tayamum kan gantinya bagian yang nggak boleh. Nah ada pun tangan itu tetap tangan kanan, tangan kiri, menyapu kepala. Nah itu
Tuh, kalau memang utuh. Nah, kalau memang mandi, sedangkan dia habis operasi katarak. Katarak. Jadi selama badan yang kena air nggak membahayakan muka, tetap dimandiin. Oh. Nah, sebagai ganti daripada muka yang tidak kena air apa itu? Tayamum. Jadi tayamum juga mandi tetap mandi gitu. Tayamum juga wudu tetap wudu. Itu kombinasi ya. Nih, Iya. kombinasi. Cuman bedanya kalau wudu pakai tertib Iya. gitu. Kalau mandi nggak wajib. Tertib. Artinya wajib tertib boleh tayamum dulu, wudunya mandi belakangan. Boleh mandinya dua, tayamumnya. Nah, itu malah yang maupun ini sekali pada dulu kita tuh tidak atau dengan sebab sakit terkena air jadi apa? Kita tuh tidak, jadi penyakitnya pertama payasbir atau yang ulang alaihi. Nah, kalau seandainya ya penyakit ini ada harapan ya sebentar lagi akan sembuh ya, itu sebaiknya tunggu dulu. Kalau nanti udah sembuh, waktunya masih ada, baru kecuali waktunya udah sempit, nah baru tayamum. Supaya silu faedah. Nah, orang tayamum itu ya apa itu? Yang silu faedan bajiban ya, artinya yang silu pergi ya. Pergi ke tempat yang ada debu. Kalau kita nggak usah pergi, makanya kalau kita mau tayamum ini ya harus sudah sedia, jangan pada saat mau tayamum baru nyari. Nah, kadang kan susah nyari itu. Jadi saya ajarin, kalau kita lagi lewat nih, kan samping kiri, samping kanan kan ada galian-galian. Iya. Kalau di kebun orang nggak boleh. Kebun orang punya orang, kalau kita izin dulu. Iya. Nah, kalau di jalan raya kan ya Umum. umum, Iya. ya pemerintah Iya. kan ada orang gali begitu. Nah, ada tanah yang dalam tuh yang masih belum kecampuran ya yang warnanya apa tuh Merah, itu merah. kita lagi jalan siapin tuh bawa apa resek. Oh. Kalau nanti ada galian tuh yang ada tanah yang masih murni bawa pulang. Oh nanti di rumah dikeringin Iya. ya asal bisa di mixer Blender halusin. ya. Nah, taruh di botol, di gelas. Oh. Nah nanti kalau waktu tayang, jadi bukan waktu tayang baru nyari air. Baru nyari apa? Oh gitu ya. Iya, payah begitu kan. Itu jadi kalau mau nyari itu ya susah. Iya. Jadi sudah harus disiapin. Bukannya arti kita pengen tambah penyakit, bukan. Iya. Pengen banget penyakit. Belum waktunya udah disediain. Bukan gitu, supaya nggak repot. Nah itu lah. Kesempatan mengatakan sedia payung duluan. Hujan. Nah jadi yang boleh ditepuk itu sohidan thayyibah. Sohidan itu apa tuh? Ya, debu tanah. Yang thayyibah apa tuh artinya? Turun holis. Ya, tanah debu yang murni tuh. Nah, makanya tuh yang ada di bawah tuh, kalau di atas ini ada orang bilang kayamu tepuk aja tuh tembok. Kan tembok itu ada. Oh itu ya bukannya debu itu apa? Debu jalanan ini. Debu bukan debu angin, bukan debu tanah, ini debu jalanan yang ditiup angin tuh. Iya, nempel. Ya bisa jadi itu semen, bisa jadi apa? Nah, jadi debunya masih murni ya. Thayyiban yang tidak dicampur najis, tidak dicampur bahkan kecampur pasir, dicampur terigu, nah apalagi nah itu nggak murni namanya. Itu nggak dikatakan sohidan apa? Thayyiban. Tuh, polis tuh polis, tohir yang suci, yang halus tuh kayak itu kan, begitu. Nah kalau seandainya kita nggak bisa mixer, makanya ketika kita menepuk itu jangan langsung muka dia penuh. Nah itu maksudnya supaya yang kasar itu kan. Ya, kalau kita dipakai mixer ini kan nggak pokoknya tepuk lagi. Iya. Tempelin doang. Ya terima alaihi ya jadi doman baina asabi. Nah, jadi 2 kali pukulan. Pukulan yang pertama maksudnya bukan pukul, menepuk. Nah,
Jadi debu kita taruh di mana tuh? Di depan kita pakai Wadah. atau apa? Pertama, dua tangan. Yadribu alaihi dua-duanya, dua telapak tangan digunakan untuk apa? Menepuk. Ya, dari itu telapak tangan. Doman baina asabi, ketika menepuk jari-jarinya rapat. Oh, Ya, jadi jangan direnggangin itu kedua jarinya apa? Rapat ya. Nah, ketika menepuk yang istibah atas sholat, di sinilah niat tayamum dulu. Ketika menepuk, ya, niat apa? Istibah atas sholat, artinya niat melakukan perbuatan yang membolehkan apa? Maksudnya tayamum. Nah, setelah ditepuk, maka kedua telapak tangan yang nempel apa tadi kan? Nah, nempel itu yang sahun jima wajhahu. Maka marratan wahidah, sekali saja. Nah, beda wudu. Kalau wudu kan sunahnya berapa? 3 kali. 3 kali. Nah, ini udah cukup sekali aja ya. Baik. Wala yatakallafu isolu turab ila mandapiti soal, tidak wajib menyampaikan apa itu? Debu ke pongkol-pongkol apa? Nah, itu kalau wudu kan tadi apa? Di sela-sela. Wudu tadi sampai rambut. Nah, kalau ini nggak perlu. Maksudnya bukannya rambut kepala, kan orang tayamum muka kan di depan muka banyak rambut kamu Ya, alis, ya, ada jenggot. alis, ada Jenggot. apa. Jadi nggak perlu sampai itu debu ke, walaupun tipis gitu nggak perlu. Itu bedanya dengan Wudu. Wala ya takalaf isol turun ila madan syur bihalin ya. Baik itu tebal atau apa? Tipis. Tuh ada bihalin tuh. Nah, kalau wudu kan lain dari kalau tebal jenggotnya nggak ini. Wayas tahu ibu basyarata wajhi, semua apa tuh permukaan muka harus rata, tapi nggak mesti harus sampai ke ya, itu kalau bubar tadi sama. Itu wayak sundat bidor wahidah. Jadi satu pukulan tadi, kedua-dua yang ada di telapak tangan untuk menyapu muka lah gitu. Fa'in Allah ya, al-wajhu la yazidu ala ardil kafain ya. Fa'inna al-wajhi la yazidu ala ardil kafain, karena lebarnya muka kan. Lebarnya muka tidak melebihi dari lebarnya kedua telapak tangan ya. Lebarnya muka nih, lebar permukaan muka tidak melebihi dari lebarnya permukaan tangan yang ada duduknya ya. Jadi nggak perlu 2 kali, ya oleh sunahnya udah. Nah, bagi yang pakai cincin, ada orang yang pakai cincin, yang khotimahu, dicopot cincinnya. Kapan dicopot cincinnya? Saat mau apa? Menyampaikan debu ke tangan gitu. Kalau yang tadi ke muka belum wajib tuh, kan tadi baru muka. Nah, ketika pukulan yang kedua mau digunakan buat apa? Tangan. Mau lesin tangan. Nah, baru di sini mencopot apa? Cincin. Jadi copotin cincin dulu sebelum mukul yang kedua. Nah, copotin cincin sebelum mukul yang kedua. Yang khotamahu, bayangkan khotim ya. Khotim gitu. Khotim taknya kasroh. Kalau khotam penutup. Nabi Muhammad khotamul anbiya itu penutup. Kalau khotim apa? Cincin ya. Jadi sebelum pukulan yang kedua, cincin diapain? Lepas. Nah, baru pukul yang kedua. Dua-duanya juga dilihat untuk menyapu tangan. Sama seperti tadi, saat memukul yang kedua pun apa itu ya? Yubrid baina asabi. Tangannya dari tangan direnggangin ya. Nah, tadi kan kalau yang tadi waktu nukuk tangan dia betul. Muka dirapetin. Nah, kalau yang ini tangan direnggangin. Direnggangin. Baik. Suma yasiku biduhuri asabiyatihi yumna bibatini. Nah, ini kan ada dua debu yang nempel di telapak tangan kanan, ada di Kiri. Nah, yang di telapak tangan ya, jadi yang digunakan mana nih?
debu yang nempel di mana? Kiri. Kiri dulu digunakan buat apa? Kanan. Kanan. Nah kemudian baru nanti yang kanan. Buat kiri. Oh, jadi bukan berarti tepukin 2 kali, enggak, 1 kali tepukan yang ada di kiri buat apa? Kanan. Menyapu yang kanan, yang di kanan baru yang kiri. Nah ada pun kaifiatnya, ya. Kaifiatnya yang kita ya. Yang satu zuhuru asabi'i yadihil yumna bibutuni asabi yadihil yusra bihaitsu la tujawizu atrafal anabil fi indal jihadaini ardal masbahata minal ukhra, ya. Suma yamuru yadahul yusra min haitsu. Nah ini di sini aja nih. Oh yang tadi kan saya ulangi, ya. Yufri. Nah ini waktu menepuk dia main tangan apa jarinya dia main direnggangin. Suma yasaku zuhuru asabi yadihil yumna. Kemudian jadi ada zuhurul asabi, ya. Zuhur itu yang luar, ini luar jari-jari yang kanan, ya. Aduh. Di apa? Di butuni asabi yadihil yusra, ya. Bihaitsu la tujawizu atrafal anamil min ahidani jihataini ardal musabah fi aminal ukhra. Ini maksudnya yang murunya ini. Yang muru yadahul yusra min haitsu wadiha. Jadi yang pertama kali yang digunakan, ya, debu yang nempel di mana? Nah, telapak tangan yang kiri, ya. Bagaimana diletakkan, ya? Yaitu in haitsu wadiha zahiri sa'idil yumna. Nih gambaran. Ini debu saya tangan kiri nempel. Diletakkan di mana? Zuhur. Ada zuhur itu di atas. Di atas Telapak. jari dulu, jari yang kanan. Kemudian putar sampai apa? Nah, putar ke bawah sampai pergelangan tangan. Tuh, saya ulangi. Yang muru yadahul yusra, ya, tangan kiri. Tangan kiri yang telapak tangannya nempel apa? Gimana tuh min haitsu ala zahiri, di atas zahir. Ini zahir. Zahir di atas apa nih? Zahir di atas apa namanya? Jari-jari apa? Jari tangan. Jadi dari ujung jari apa? Kanan atasnya. Sampai mana tuh? Ila Said, sampai mana? Itu Said, nggak usah sampai ini, Said sampai lengan, ya. Nah setelahnya itu ilang apa? Sampai ke sikut. Itu kan baru yang atas. Nah kemudian muter balik, ya, muter balik, ya. Nah kemudian apa itu tadi? Ilang lah. Suma yukolib tuh kan dibalik tuh, kan yang bawah tadi belum kena, ya, masih tetap tangan kiri. Kemudian dibalik ala kafil yusra, ya. Nah, cuma yukolib kafil yusra ala batini sa'idil yumna wa yamuruha ilal fuqdu. Sampai mana tuh? Pergelangan tangan, ya. Nah ini kan telapak tangan yang kanan masih ada debu kan? Belum dipakai, belum digunakan. Ya makanya jangan terusin. Nah terusin tertunggu berdiri hilang. Jadi cukup sampai pergelangan tangan. Wa yamurru batna ibhamihi yusra ala zahri ibhamihi yumna. Nah ini tadi nih debu yang nempel di mana nih? Di jempol. Debu yang nempel di jempol tangan kiri kan belum digunakan. Nah tadi kan yang digunakan yang empat. Nah debu yang nempel di jempol tangan kiri, nah itu dia apa tuh? Buat apa tuh? Buat ngolesin apa? Jempol tangan kanan. Yang atasnya aja, yang atasnya aja. Jadi yang lain sampai sini. Nah debu yang nempel di jempol digunakan buat apa? Ngosam atas jempol tangan kanan atasnya aja. Udah selesai kan? Berarti ini udah selesai nih. Tinggal yang mana nih?
yang ini boleh digunakan. Iya. Nah seperti tadi. Ya. Habis ini udah gitu. Nah Iya. ini nih, yang ini kan belum. Iya. Nah, ini yang atas. Kalau yang tadi yang sebelah kanan. Nah setelah itu baru Oh iya. Mengusap. Ditutup antara telapak tangan sama Telapak tangan. telapak tangan. Nah itulah tata cara. Baik tayamum pengganti wudu, tayamum pengganti mandi, atau tayamum tadi karena ada anggota yang tidak kena Air. ya, tetap tata cara tayamum seperti itu ya. Nah, semua yang itu kemudian ia melakukan tangan kiri yang masih ada debunya tadi belum digunakan, tangan kirinya seperti itu pula. Semua yang sauna udah setelah itu baru yang banyak yang sahur kapai itu baru antara telapak tangan di telapak tangan iya ben. Nah ini jadi akhirnya apa, telapak tangan kanan sama kiri baru dia ben diusap ya. Wa yukhallilu, nah sebagai penutup dia ben sambil mengusap sambil apa, nah Setelah jari. artinya yukhallilu menyela-nyelakan jari-jari tangan kanan dengan tangan Kiri. Nah itulah tadi. Nah kenapa aturan tayamum seperti tadi? Wardu hadza taklid isti'ab ya. Ya kalau tadi muka sih gampangan dikit. Kalau tangan itu kan satu kali pukulan untuk kedua tangan. Jadi tangan yang kiri buat yang kanan, telapak tangan yang kanan buat yang kiri. Kenapa mesti ada aturan seperti itu? Tidak lain tujuannya supaya isti'ab. Ya, maksudnya isti'ab itu seluruh permukaan tangan rata ya, dengan satu kali pukulan. Nah, ya, satu pukulan untuk merata tangan kanan, satu kali pukulan tadi itu untuk meratakan tangan apa? Kiri. Baik. Nah sekarang wala ba'sa fi ayastawiba fi darbataini wa ziyada inna. Kalau seandainya satu pukulan tadi nggak cukup, yang tadi kan satu pukulan untuk dua tangan. Kalau seandainya nggak cukup, boleh nggak dua kali pukulan? Pukulan pertama untuk tangan kanan, pukulan kedua untuk tangan kiri. Boleh nggak? Boleh. Wala ba'sa, dan tidak mengapa. Ayastawiba untuk meratakan ya permukaan tangan kanan dan kiri itu dengan darbatain wasiatan dan tambahin tak kalau memang satu pukulan tadi apa itu. Nah, udah selesai. Nah kalau sesudah tayamum ya boleh sholatan. Yang tadinya nggak boleh sholat karena dia itu punya hadas. Nah ini tayamum ini bukan menghilangkan hadas, hanya sekedar memperbolehkan apa? Ya, sholat ya, gitu. Oleh karena itu nanti kalau walaupun tayamumnya belum datang, kalau tayamum belum datang, kemudian waktu sholat yang berikutnya ada air. Nah itu tadi udah Gugur. karena kan dia hanya sekedar memperbolehkan. Nah selama belum ada air, dan selama dia belum bisa menggunakan air, boleh tayamum hanya untuk satu fardu. Ya, untuk satu fardu. Nah, karena fardu yang kedua harus tayamum. Nah, itu ya. Tapi kalau sholat sunat boleh. Ya, satu kali tayamum buat sekalian qobliyah. Dan kali sholat fardu sekalian ba'diyah boleh. Ya, itu ya. Tapi kalau apa tuh? Nah, kalau untuk fardu hanya berlaku untuk apa? Nah, baik. Walahu ayyusoliyah, boleh baginya sholat dengan tayamum fardhan wahidan. Tapi wa masya'a minan nawafil, kalau sholat sunat 100 rakaat aja masih boleh. Ya, jadi sholat fardu berikut sholat sunat berapa aja boleh. Nah itu kan tadi peraturan. Nah, kemudian faslun ya. Nah, faslun yustahabut tanjib minal awsat. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Baik, sebelum kita tutup, dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Mau nanya Ya. kalau ada orang stroke nggak bisa ngapa-ngapain, Ya. makan aja pakai sonde, Ya. di rumahnya banyak air, itu bagaimana cara wudhunya Wudhunya orang yang Dibantu. wudhuin.
dibantu. Pakai air. Iya kan anggotanya enggak apa nggak ada larangan untuk kena air kan yang tadi luka. Kalau orang stroke kan boleh kena air kan? Boleh. Boleh. Dia bisa nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa kayak. Iya orang lain yang peduli. Ya, Kita pakai air gitu. iya. Nah agar supaya jangan repot ya, agar supaya jangan Repot. repot, maka diperbolehkan sholatnya di jamak. Oh. Jadi nuruinnya satu hari satu malam cuma berapa kali? 3. Iya kan, jadi bukan setiap saat jadi boleh jamak takdim. Iya. Ya, jadi mulai sekalian asar. Iya, boleh. Kemudian nanti nuruin lagi maghrib sekalian apa? Bisa. Bisa. Nah kemudian untuk yang ketiga apa? Subuh. Di jamak. Ya. 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 Kan jika kita berangkat umroh atau haji, Kalau kita umroh atau haji, umroh atau haji. dia mengatakan kayak dulu boleh di dinding pesawat itu gimana tuh? Ya. Darurat. Ya, kita nanyanya sama yang bilang boleh tadi. Jangan nanya saya. Kan ada tadi orang bilang, oh kalau kita Di pesawat gitu ya. Iya, boleh katanya. Tempat, tempat apa tuh? Nah, saya bertanya apa? Saya bertanya apa? Pertanyaan. Kita kayaman di dinding pesawat. Iya. Pesawat itu. Iya, iya enggak untuk pertanyaannya. Yang saya tanya apa? Boleh enggak? Ya, boleh. Nah, karena berhubung yang saya tanya saya bilang nggak boleh. Iya. Kenapa? Karena soi dan toibah tadi. Iya. Jadi yang digunakan karyawan itu apa? Syaratnya. Debu tanah, debu tanah. Emang ini debu mau di atas pesawat ada debu. Iya. Orang selalu gelap sama pramugari. Iya. Jadi boleh saya nanya sama saya bilang nggak boleh karena Iya. saya penganut mazhab Syafi'i. Ya. Beda kalau mazhab lain. Iya. Nah, sekali lagi ada orang yang nggak bisa, yang nggak pernah ngaji. Dia sok-sok protes. Iya. Sok-sok Protes. bilang begini. Kalau seandainya orang di pesawat tidak boleh, nah saya mau dengan menepuk harus mau apa tadi? Tubuh. Berarti yang harus bawa tubuh karung-karung. Waduh. Nah, berarti nggak bisa ngaji. Iya, syaratnya dikit. Karena tayang tayamum itu nggak mustakmal. Jadi beda air. Kalau air ya itu itu air itu mustakmal. Iya. Tuh. Kalau debu tayamum yang mustakmal ini yang udah ada tuh, Menempel. yang udah nempel tuh, tak mustakmal. Makanya kalau nepuk itu nepuk ya, Iya. nepuk. Waktu itu ini jangan di sini, jangan lihat diaman. Pakai supaya Iya. rontok itu jangan apa? Campur. Campuran. Nah itu tetap masih dipakai. Jadi orang walaupun orang satu pesawat ya 21 apa ini? Satu apa ini? Udah lembar. Satu selampe. Iya. Tisu. Walaupun lembunya satu selampe bisa digunakan berapa? Orang sepesawat tidak perlu bawa awan. Karung-karung. Berarti itu yang tadi itu nggak pernah ngaji tuh. Membangun. Bangun. Ini nggak repot. Karena yang habis ditepak tadi itu ditepak lagi yang mustakmal itu yang Sudah menempel. Enggak nempel sama. Oleh karena itu mau menggunakannya jangan di atas dia ya. Nah, ya. Ini walaupun 100 orang, 200 orang bisa menggunakan debu yang Sama. tidak perlu pakai karung-karung. Awalnya di Ya.